Ya, Shalom, selamat pagi Pak Lo. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Enti, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, saya juga sedang belajar untuk bermain saham dan sudah mulai praktek gitu. Bagi saya bermain saham sebagai ibu rumah tangga itu cukup stres, cukup membuat saya kepikiran karena waktu sahamnya turun, saya beli di posisi yang masih atas itu kayaknya deg-degan banget, jadi kayaknya nggak tenang gitu kan. Nah, saya juga tersangkut dengan saham-saham yang waktu itu tinggi, sekarang turun. Salah satunya WIRG yang Yeni Wahid, terus KBLV segala gitu kan. Nah, jadi saya merasa tahun lalu kok sampai posisi 1.600, sekarang posisinya turun banget gitu, cuma 100 lebih gitu kan. Itu kapan lagi akan naik kira-kira begitu Pak? Dan saya juga istilahnya gini, mendengar tadi seminar dari Bapak itu memotivasi saya untuk lebih lagi gitu, lebih semangat lagi untuk main saham. Karena memang betul, kalau saya jualan bakmi kapan saya kaya gitu kan. Nah, saya berani, saya tipe orang yang berani investasi di bidang itu gitu. Tetapi istilahnya sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya tadi nilainya lagi turun, itu misalnya kita punya uang misalnya anggap aja 100 juta, kita langsung beli atau kita belinya bertahap cicil? Karena saya sering melihat pemantauan saya, saat ini harga turun, saya beli, besoknya dia turun lagi, nyesel gitu loh, kenapa nggak nunggu gitu. Dan saya tipe yang seperti ini, saya catat, takut untung, berani rugi, itu tipe saya gitu, saya banget gitu. Jadi sekarang saya di saham WIRG itu saya sabar karena nunggu naik. Sedangkan kalau kemarin BMRI Mandiri itu 2 hari naiknya 900 poin. Saya nggak sabar menunggu, baru naik sedikit saya udah langsung jual, nyesel banget gitu. Jadi sangat memainkan perasaan gitu. Terima kasih. Jadi bingung pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak Lo, kalau kita punya uang, kita mau beli saham waktu dia turun, itu kita belinya langsung jebret beli atau kita nunggu beli sedikit, setahap besok turun kita beli lagi. Jadi nanti akumulasi harganya menjadi gimana, rata-rata lebih rendah atau gimana? Beda ibu dengan saya ya. Ibu punya keberanian, tapi keberaniannya tidak cukup, harus punya pengetahuan. Ibu beli satu saham, valuasinya seperti apa? Apakah dia perusahaan yang bagus dan murah, atau perusahaan yang jelek mahal? Ya kan? Kalau perusahaan yang jelek dan mahal kita beli, ya turun terus, nggak balik-balik dia kan. Jadi harus ibu harus punya pengetahuan juga bahwa oh ini perusahaan bagus, lihat labanya berapa tuh, labanya besar ya, labanya besar. Saham yang ibu beli labanya berapa, bandingkan dengan tadi ibu sebut Bank Mandiri itu labanya berapa, yang ibu beli itu sahamnya berapa labanya, mesti dilihat. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, ya seperti ibu dicicil belinya. Tapi kalau orang yang tahu ini Mercy yang dijual di harga percaya, nggak bisa cicil, langsung dorong semua karena takut ketinggalan, takut besok nggak dapat barang lagi, ya seperti gitu. Jadi tergantung, kalau orang itu tahu apa yang dia beli, nggak bisa membuat dia untuk cicil-cicil, ya langsung dorong semuanya. Tapi kalau dia nggak tahu apa yang dia beli, oh ini perusahaan bagus atau enggak, perusahaan ini mahal atau murah, ya. Kalau dia tidak tahu, ya udah dia beli cicil-cicil aja terus. Tapi kita harus tahu, ya. Baru kita bisa jawab pertanyaan itu. Oh ini benar, ini perusahaan bagus, untungnya besar, harganya murah, ya udah dorong semuanya dengan uang yang ada. Kira-kira gitu Bu, ya.